Bahana yang saya kasih dimanapun berada, sungguh saya bersyukur dan tentunya senang sekali bisa kembali bertemu dengan sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun dalam ruang Karena Dia ini. Saya percaya tayangan-tayangan lewat Bahana Channel di ruang Karena Dia ini pastinya memberkati sahabat Bahana dan pemirsa. Nah, untuk menyingkat waktu dan tidak perlu berlama-lama, saya membuka kesempatan kali ini. Bersama saya hadir seorang narasumber di studio Bahana Channel ini, hamba Tuhan yang menurut saya sangat istimewa, sangat luar biasa. Saya mengenal beliau ini sudah cukup lama. Seorang hamba Tuhan yang sangat energik, yang sangat dinamis, yang sangat kreatif dan aktif. Nah, siapakah beliau ini? Nanti sahabat Bahana bisa langsung berkenalan lewat perbincangan saya bersama hambanya ini. Yang jelas, beliau ini adalah seorang gembala jemaat di salah satu gereja di Jogja. Kemudian beliau ini menjadi juga sekum, ya, sekretaris umum dari satu kepengurusan sinode untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Beliau juga menjadi kepala bidang 2 organisasi kaderisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW MUKI, yaitu Majelis Umat Kristen Indonesia. Juga sebagai wakil ketua Korcam KSGK, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kristen di Kecamatan Sleman. Dan juga luar biasa, beliau ini hamba Tuhan, gembala, pendeta, tapi sekaligus juga sebagai kabid, kepala bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk organisasi kemasyarakatan MIM, yaitu Masyarakat Indonesia Maju untuk Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Sleman. Nah, ini narasumber saya hari ini yang tentunya sahabat Bahana pasti akan terberkati dengan kehadiran beliau atau hambanya ini, yang saya sapa biasa dengan Pak Arif, atau sebenarnya beliau ini nama lengkapnya Pastor Arif Ariantoli. Saya sapa dulu hamba. Shalom Arif. Shalom Har. Puji Tuhan, haleluya. Wah, senang ini bisa akhirnya ketemu. Akhirnya jumpa di sini. Setelah sekian waktu kita lockdown. Ya, betul. Betul, puji Tuhan. Ya. Terima kasih untuk undangannya. Saya pikir saya ini hamba Tuhan punya kesempatan anugerah luar biasa di acara ini, ya, di acara ini berjumpa dengan sahabat Bahana semuanya. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Santai-santai saja. Iya. Kan sekarang ini sedang banyak orang musim, ya. Apalagi ini mendekati Lebaran, ini kan banyak orang harus berpikir ulang, kepengen mudik tapi ya harus menahan diri. Betul. Gitu. Langsung ke pertanyaan aja, Itulah saya supaya kita ngalir aja kemana angin membawa air membawa. Tadi perkenalannya saya pikir medeni banget, nggak usah langsung ke pertanyaan aja, saya siap. Nah, oke, baik. Jadi untuk mengawali perbincangan ini, bisa diceritakan sedikit dulu sekilas tentang latar belakang pribadi dan keluarga Pak Arif. Ya, baik. Monggo. Saya ini lahir dari keluarga biasa, keluarga di desa, salah satu desa di Malang, di Malang. Desa apa itu, Pak? Desanya namanya Kelabang. Sekarang menjadi Jalan Pelabuhan Ketapang karena dulu masih masuk kabupaten daerah Wagir, ya. Desa. Bapak saya, ibu saya keluarga yang sederhana karena di Kabupaten Malang. Bukan tapi Kota sekarang Madya, Kota Madya. Perluasan. Sekarang sudah perluas jadi Kota Madya. Jadi keluarga sederhana, bapak saya hanya pegawai rokok, ibu saya pegawai rokok sama-sama. Setelah bapak pensiun, bapak menjadi seorang petani, seperti itu. Jadi kami ini lahir dari latar belakang keluarga yang cukup, sembarangi cukup, gitu loh. Itu paling enak, Pak. Orang yang hidupnya selalu cukup itu paling. Jadi gitu, Pak. Jadi keluarga yang sederhana, keluarga di desa. Jadi saya ini hanya hamba Tuhan atau lahir dari keluarga yang desa, dan bapak saya juga bukan latar belakang seorang hamba Tuhan, begitu. Tapi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan akhirnya juga setia di dalam Tuhan. Berapa bersaudara, Pak? Saya 4 bersaudara, saya nomor 2. Kakak saya perempuan, lalu saya, adik saya Pak Teguh juga seorang hamba Tuhan dan seorang pengusaha.
paling kecil adalah Yayo, juga seorang pelayan Tuhan sampai hari ini. Jadi puji Tuhan. Ya, Dan itu keluarga semuanya asal ya. Keluarga asal. Ya, dari betul. Malang. Ya. Orang-orang Jawa Timur itu banyak dipakai Tuhan. Amin, amin. Ya. Orang Malang apalagi Arema ini banyak. Wah. Kerang alam. Kerang alam, Kerang gitu. alam. Kerang alam. Kemarin Pak Roni juga ngomong tuh, Iya, Pak Roni dong. Kerang alam, iya. Iya, kalau keluarga inti gimana tuh? Maksudnya? Itu kan keluarga asal. Oh, iya. Keluarga inti. Keluarga ini keluarga saya. Iya, Jadi betul. saya tentunya menikah dengan satu istri saja, cantik, ayu, apik. Cukup satu saja. Cukup ya? satu saja. Dan harus dicukup-cukupkan. Istri saya yang setia, yang Tuhan. selalu sampai hari ini mendampingi saya, dan hari ini juga sama-sama saya. Oh. Karena memang saya selalu ajak dia Ya. melayani. Lalu kemudian satu anak Randy, ya sekarang usia 21 tahun, itu kuliah di Surabaya. Oh, di Surabaya. Surabaya, Pak Riono. Belum ada atau nggak ada rencana lagi tuh nambah adiknya Randy ini. Maunya saya dulu kan 5, Pak. Maunya saya 5 lah ya. Ternyata Tuhan kasih 1 ya sudah. Hanya Tuhan percaya anak asuh. Oh. Mimpi saya 5, ternyata Tuhan kasih anak asuh 5, Ya. Pak. Iya, Oh. itu puji Tuhan. Nah, Pak Arif sebenarnya cita-cita atau impian Pak Arif semula itu apa sebelum Polisi, akhirnya polisi. semuanya terpanggil jadi Polisi, Pak. Polisi. Polisi tidur. Wah, Enggak, Pak. Mas, Agak- enggak, asli saya pengen jadi polisi. Kenapa, Pak? Karena Kenapa waktu polisi? itu kan Pak Riono pasti tahu film Chip ya, Pak ya. Oh ya. Eric Estrada. Iya. Nah, karena Chip itu kok bagus, suka menolong, bawa mobil besar, keren, ketemu sama cewek-cewek cantik. Film Chip ya. Film Chip. Dia nolong orang-orang, nolong Oh, iya. cewek-cewek cantik, Iya. disukai itu loh, Pak. Nah, saya tuh pengen kayak gitulah Berarti yang gambarannya. dari tertariknya karena suka nolong cewek-cewek cantik. Itu jadi saya dari dulu pengen dia jadi Chip ya, polisi yang suka nolong. Iya. Koyo enak itu loh, selalu pinggir jalan. Gagah. begitu. Wah, gagah, Kendaraan motor motor gede. gede. Iya tuh, Pak, keren, ganteng. Weng, weng, Lele, weng. sing diurusi wong ayu-ayu. Wah. Fokusnya mau ngayu-ayu terus. Ini saya ngundang saya ini kan prolog awal, Pak, sebelum kita ngomong serius itu. Jadi inginnya polisi ya. Ya, polisi, Pak Riono. Kenapa kok tidak sampai ke sana? Ya rupanya kan rancangan Tuhan beda. Ya Kayak- rancangan Tuhan beda. Jadi sejak awal ketika bapak saya nanya, kamu pengen jadi apa, Rif? Saya pengen jadi polisi, Pak. Lu kenapa? Lu kan film Chip kan sok bantu orang gitu. Keinginan atau cita-cita atau impian jadi polisi itu sampai di bangku sekolah. Oh enggak sama sekali. Karena bapak saya kan bilang begini, kamu enggak usah kuliah, bapak ini enggak Oh. mampu untuk kuliahkan kamu. Kamu sebaiknya jadi PLN begitu loh. Makanya saya sekolah di STM jurusan listrik. Oh, STM. Ya, jurusan listrik. Padahal saya punya angan-angan, punya mimpi yang berbeda. Tapi bapak saya waktu itu pengennya sederhana. Wis kamu anu aja. Karena konsepnya kan setelah sekolah STM itu bisa langsung kerja. Betul. Nah, kalau untuk biaya kuliah kan masih susah, Ya. Pak. Gitu, orang tua kesulitan ekonomi Ya, ya. gitu loh, Pak. Karena 4. Makanya wis STM langsung kerja saja. Nah, Ya. itu yang akhirnya ya tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Betul. Jadi memang unik saya Jadi ini. impian cita-cita jadi polisi tidak terwujud karena terkondisi keadaan. Terkondisi keadaan Lalu dan Bapak mengarahkan ke STM jadi PLN. ya Petugas PLN. petugas PLN karena paman saya, Pak Lik saya atau om saya itu punya CV instalatir PLN gitu ya, pasang-pasang nah, seperti itu. Akhirnya saya dalam tanda petik dipaksakan untuk saya ke sana. Yang sebenarnya tidak cocok dengan saya punya passion, saya punya punya semangat gitu loh, Pak. Iya, iya. Tapi saya perlu belajar taat, namanya orang tua ya sudah saya ngikut. Sekalipun akhirnya malah disitulah saya jadi anak muda di zaman itu, anak muda yang jadi kacau karena pergaulan di STM itu kan ya begitu. Itu tahun berapa ya, Pak? Tahun 92, 91, 92. Nah, tahun itu teman saya semuanya cowok, nggak ada cewek. Oh, STM mana? STM semua semua laki-laki, siswa semua. siswa Nggak semuanya. ada siswinya ya. Nggak ada siswinya. Wah, itu berarti bertolak belakang dengan keinginan jadi polisi. Nah itu tadi. Nah itu tadi. Nah malah diproses di situ saya, teman-temannya ya begitu. Ya kita ingat zaman-zaman itu satu buku dipakai untuk mata pelajaran Ya. banyak, ya matematika, ya IPS, macam-macam. Pokoknya satu buku dan bergaya. Ya. Begitu. Baik. Ya. Nah, ini saya ada sesuatu yang unik. Saya lihat di dalam pribadi dan nama yang melekat Ya. pada Pak Arif. Ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah Hmm. bagaimana nih ceritanya kok
di belakang nama Arif Arianto itu kemudian kok bisa muncul tambahan Le. Nah, ini itu. kan dua Betul. hal yang berbeda. Arif Betul. Arianto itu nama khas Indonesia. Ya. Lebih khusus lagi nama Jawa. Betul. Tapi tambahan Le ini Ya. nama asing ini. Nama asing. Gimana Ya. Pak ceritanya? Nah, tadi ada kaitannya tuh Pak dengan yang saya STM itu. Oke. Nah, waktu STM saya bergaul dengan teman-teman yang memang ya nakal-nakal lah. Saya waktu itu nakal. Ini ada saksi istri saya. Wes saya main dua blok nakal bosok lah pokoknya. Komplit begitu. Komplit lah ini saya. Nah, ketemulah sama istri. Istri saya tuh pacar saya apa ini? Dulu benci sama saya, Pak. Oh, iya? Iya, lihat saja kayak gila begitu. Ya karena pergaulan karena gaya begitu, Pak. Nah, saya di situ punya kan saya suka musik Pak sejak dari itu. Saya suka musik. Saya tuh pengennya musik kalau tidak polisi ya musik lah gitu loh Pak. Oh iya, musikus nah, ya. musikus lah arahnya ke sana. Tapi rupanya karena dalam tanda petik dipaksa untuk itu, jadi saya seperti dalam pemberontakan ya tetap ikut tapi akhirnya sekolah ya asal-asalan sampai saya punya band Pak dan cilakanya band kami ini namanya Lucifer Pak. Ya masih di Malang. Iya, saya nggak tahu kalau Lucifer itu setan waktu itu. Lucifer. Namanya Lucifer. Metal ya. Metal dan ketika festival sering menang zaman itu. Wah, itu loh. Nah, jadi waktu itu grup band favoritnya siapa? kalau Indonesia God Bless. Bumerang kayak begitu slang gitu tuh Pak. Ya. Kalau yang Metallica, kalau Led Zeppelin kayak begitu. Sepulturan. Nah, Sepultura. Wah, Guns Roses itu tuh Pak, Guns Roses itu. Nah, metal wes pokoknya kelas metal cadas lah seperti Cadas. itu. Nah, karena penjiwaan keras kayak gitu. Main apa Pak? Kenapa? Bagiannya main apa? Main bass sama main gitar. Oh. Ya, main bass sama main gitar di zaman itu. Lalu kemudian setelah itu rupanya saya kan ada waktu juga ada geng-geng tuh Pak. Saya semakin double ya melu geng trek-trekan motor itu. Oh, sama-sama juga ya. Ya, sampai satu kali ada masalah lah dengan geng ini. Oke. Ada masalah dengan geng, lalu bapak saya bawa saya ke Semarang, Pak. Saya punya om pendeta sampai hari ini gembala di gereja Isal Masih Kridonggo. Adiknya ibu saya atau mama saya, adik ibu. Nah, dibawa ke sana, kemudian ketika saya di sana itu diajak acara KKR Pak Stepentong di gereja Isal Masih Pringgading. Nah, Stepentong ketika KKR beliau tahun 91 bulan Juli. Nah, disitulah saya dapat panggilan pertobatan, Pak. Kan beliau buat panggilan pertobatannya di KKR-nya Pak. Di KKR-nya Pak Stepentong itu kan. Juli 91 ya. Iya, lalu ada tantangan untuk maju ke depan. Saya paling maju ke depan itu hancur hati saya. Saya bertobat dari semua apa yang saya lakukan di masa-masa muda itu. Lalu saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Nah, titik baliknya di situ. Titik baliknya di situ. Bertobat lalu keputusan betul. menjadi hamba Tuhan. Setelah itu saya punya keinginan untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, tapi ada jurusan musiknya. Kebetulan di Abdiel, STT Abdiel itu baru dibuka program musik gereja, S1 musik gereja. Saya tertarik masuk di situ, Pak. Lalu kemudian saya pulang ke Malang, saya pamit sama orang tua supaya saya kuliah di situ. Bapak saya malah melarang. Karena karena tahunnya itu kan sekolah tetap pendeta. Lho ki pendeta kok makan apa ya? Mangan sego to, Pak. Ya. Waktu zaman itu Bapak berpikir masa depan pendeta suram. Betul. Betul. Lho kok jadi pendeta begitu, tapi saya berkata, "Udahlah Pak, izinkan saya ini kan mau jadi baik." Nah, kemarin udah aku jadi baik gitu loh. Di pikiran Bapak cuma satu, Pak. Nanti kalau kamu sekolah di sana biayanya lagi, Pak. Sudahlah, enggak mikir biaya gitu loh, Pak. Sampai akhirnya saya nekat saya ke Semarang lagi. Begitu, tapi saya sudah cerita sama orang tua. Nah, di Semarang itu saya masuk ujian, Pak. Gitu kan. Jadi dites screening untuk Abdel itu. Oh, di Semarang ya. Di Semarang. Nah, ada Abdel kan di Ungaran. Di Ungarannya. Lah ya, saya dari Malang di Ungaran. Lalu sampai sana saya masih ingat yang ngetes saya itu Pak Yusuf, itu dosen ISI Jogja. Sampai sekarang beliau masih dosen di Abdiel. Lalu Pak Lee, begitu. Dua orang ini, satunya ini saya lupa perempuan, ini orang Korea juga. Susah atau siapa ya, enggak salah. Nah, ketika dites Pak, saya ini diketawain sama mereka. Karena saya nyanyi lagu suara saya kayak Ivan Fals. Nah, zaman itu kan saya ikuti Ivan Fals, ikuti Ahmad Albar, God Bless itu. Nah, lalu kemudian kamu ini senang musik. Iya, saya musik. Loh, kamu niat sekolah? Ya niat, tapi kamu enggak bawa apa-apa. Loh, justru karena saya enggak bawa apa-apa, saya niat, saya bilang begitu. Karena orang tua saya sebetulnya melarang. Tapi saya nekat, saya niat, saya datang ke sini untuk saya sekolah. Lalu biayanya bagaimana? Saya tidak punya biaya. Pokoknya diterima, tidak terima sudah saya pulang, saya bilang begitu. Lalu akhirnya disitulah Pak Lee, Pak, orang Korea ini. Lee Pilwan namanya, atau Pilwan Lee.
Nah, Pak Ali ini melihat itu langsung tertarik dengan saya. Dia berkata, Arif, kamu tidak perlu tinggal di asrama, kami terima menjadi salah satu mahasiswa di sini dan kamu ikut sama saya. Jadi saya tinggal sama orang Korea ini tidak di asrama, Pak. Di asramanya khusus di rumah beliau. Saya tinggal sama beliau dan jauh dari kampus. Salatiga. Oh ya, Salatiga Ungaran. Ya, saya di Salatiga. Nah, beliau tinggal di Salatiga. Lalu sejak itulah saya sama beliau diperlakukan sebagai anak, bahkan diangkat sebagai anak. Dikasihlah nama sama dia, belakangnya Li itu, Pak. Dan saya pakai sampai hari ini. Ya? Betul, Pak Riano. Seperti itulah. Jadi Arif Arientoli itu adalah pertemuan dengan Pak Li yang merubah hidup saya, yang banyak menolong saya dalam kehidupan saya, seperti itu. Ya, jadi kan dari awal kan saya lihat kalau Pak Arif masuknya ke musik gereja. Kalau jadi hambatan Pak Arif ke teologi ya. Ya, betul. Tapi karena ada latar belakang pengen di musik tadi ya. Betul, karena latar belakang musik. Toh di Abdiel waktu itu kan 70% musik, 30% teologi, Pak. Dan sarjana saya di Abdiel di era itu kan STH, bukan SMG, Pak. Iya, STH masih. Iya, STH masih. SMG itu kan sekitar tahun 2000-an, Pak. Saya tahun 97 sudah selesai. Jadi tahun-tahun itu masih ikut STH, sarjana teologi. Karena memang 30%. Meskipun musik gereja tapi tetap STH ya? STH, bukan betul. Sarjana musik. Bukan sarjana musik gereja, bukan. Sarjana teologi. Iya. Ya. Nah, kemudian selepas dari Abdiel itu kapan Pak Arif mulai melayani di pelayanan gereja sebagai hamba Tuhan seperti waktu tadi? Ya. Kapan? Tahun 95 sebenarnya saya sudah pelayanan full time, Pak. Oh, 95. Jadi masih kuliah itu saya sudah diminta oleh salah satu gereja di Semarang untuk saya pelayanan full time. Ya, jadi saya pelayanan full time itu pelayanan khusus musik sama anak-anak muda. Jadi di Semarang ya? Di Semarang. Di bidang musik ya? Musik sama paduan suara. Musik, ya. Musik paduan suara sama youth, Pak. Ya. Nah, saya diminta untuk full time sekalipun saya mahasiswa. Biasanya kan setelah mahasiswa lulus baru full time. Tapi mereka sudah meminta saya karena saya seneng pelayanan, seneng musik itu, Pak. Dan lihat kepiawaian Pak Arif bermusik. Ya, mungkin itulah salah satu waktu itu. Tapi sekarang sudah kaku. Atau melihat kan waktu itu anak-anak muda melihat, wah ini ada Ahmad Albar. Haleluya. Nah, itu Pak cerita. Jadi tahun itu sudah full time, tahun sudah 5 begitu. Nah, kemudian mulai masuk ke pelayanan penggembalaan. Nah, melalui pelayanan penggembalaan, saya cerita nih Pak, tahun 95 sampai 99 saya full time. Lalu kemudian tahun 2000 saya pulang ke Malang. Saya pulang ke Malang, saya ingin mengembangkan cita-cita saya soal musik tadi itu. Sehingga sampai saya buka sekolah musik, Pak. Di Malang. Sekolah musik. Namanya Dian Musik. Teman-teman di Malang pasti tahu. Ya, ikuti acara ini, keren ini Bahana ini, sahabat-sahabat Bahana ini. Haleluya. Non saya ngombene dadak gitu. Undang-undang saya ran wedan. Kita kan menghormati masih masa puasa. Oh iya betul. Oke, bercanda. Oke, ya, oke Pak. Ya, berarti saya tahun itu di Malang, Pak. Dian Musik ya? Dian Musik. Nah, dari 8 murid sampai 118. Pak, tahun itu. Kok pakai nama Dian tuh apa? Kaki Dian, Pak, jadi bersinar, jadi berkat untuk kota. Terinspirasi seorang Dian Piscesa. Haleluya. Nah, jadi setelah di sana fokus di situ, gitu Pak. Karena memang saya pengen ngejar mimpi tentang musik. Nah, tapi lagi-lagi rupanya impian saya ini berbeda dengan rencana Tuhan. Karena konsep saya waktu itu kan bagaimana pokoknya bermusik, dunianya dunia musik begitu. Nah, sampai rupanya Tuhan buat panggil saya. Jadi panggilan hamba Tuhan sejak Pak Stephen Tong dulu itu kan saya jadi hamba Tuhan. Ya, gitu. Tapi karena memang suka musik, melengkapi saya di situ. Lalu panggilan itu begitu kuat. Tapi memang prosesnya ya istimewa, Pak. Kami dibentur-bentur, kami betul-betul menyerah begitu. Karena sempat saya tinggalkan pelayanan setelah full time dari tahun 95, sempat saya dalam tanda petik tinggalkan Tuhan. Saya hanya mengejar ambisi, ya mengejar uang gitu saja yang saya pikirkan ya. Kemana tuh mengejarnya? Mengejar itu di Malang itu saya mengejar melalui. Tadi ya. Ya, sekolah musik tadi. Sekolah musik ini saya buat ini. Ketika sekolah musik malah panggilan pelayanan makin jauh, terabaikan Pak, begitu. Dan saya kan juga sempat merintis, saya bilang sama-sama di TV lokal di Malang itu. Saya bekerja sana, saya buka production house namanya Geraha Pro. Zaman itu. Jadi saya semakin jauh. Gitu. Bahkan saya masuk ikut ke gerakan politik Pilkada pertama tahun 2005.
Wah, jadi saya banyak di sana, maka panggilan pelayan hilang. Hmm. Nah, caranya Tuhan dihabisi semuanya, Pak Riono. Wow. Apa yang saya peroleh, apa yang saya terima, saya dapat hari itu habis semuanya. Saya dengan istri saya Oh, nangis. sudah menikah ya? Oh, sudah menikah. Saya menikah tahun 98. Oh, 97 wisuda, ya, 98 pas krisis menikah. moneter dan pas reformasi. Iya, betul ya. Jadi setelah itu baru saya setelah menyerah sama Tuhan, saya sama istri mengerang, saya punya bahasa ini mengerang, nangis, hancur, saya pasrah sama Tuhan. Disitulah panggilan Tuhan mulai lagi, Pak. Pas. Harus. Nah, pas itu juga salah satu sahabat saya sekarang almarhum, beliau dari Jakarta, Oh. teman kuliah, minta saya untuk saya melayani Jogja sebagai wakil gembala. Hmm. Itu pun tidak langsung saya iakan, Pak. Saya bergumul betul apakah memang ini panggilan. Oh. Apakah memang ini saya ada di situ, karena saya tidak pernah mimpi jadi seorang pendeta bahkan gembala. Jadi Tidak langsung ada. diminta untuk di Jogja ya? Iya, di Jogja jadi wakil gembala. Wakil Saya gembala. pikir saya ini dulu full time, saya ini merasa saya musisi saja. Heeh. Saya merasa saya orang musik, saya kok jadi gembala, kok piye, saya tidak bisa apa, saya tidak bisa khotbah, itu saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa gitu, sampai akhirnya Tuhan proses. Itu kisahnya. Monggo mungkin ada apa Nah. lain. Kalau mau jujur nih secara pribadi, Ya. Arif tuh lebih dulu ya, lebih enak, lebih senang main di bidang musik atau penggembalaan sekarang? Nah, dulu atau sekarang? Ya awalnya. Oh, kalau awalnya saya sampaikan saya suka musik, Pak. Musik ya? Oh, suka musik. Musik. Ya, saya suka musik. Bahkan waktu itu kan saya taunya musik kan hanya lagu-lagu klasik toh, Pak. Karena di Abdel kan diajarkan klasik. Oh. Diajarkan paduan suara, jadi Ya. konduktor seperti itu. Jadi saya tidak bisa WL, Pak. Hmm. Nggak bisa, musik-musik nggak sampai akhirnya saya mencari. Loh, kalau saya di gereja hanya paduan suara sama lagu klasik, Ya karena musik gereja kan. musik gereja, wah ya kurang. Lalu saya mencari informasi. Waktu itu Betani baru punya musik Ya, pelayanan musik yang ya. luar biasa. Ada Bidang Proskunio praise and itu, worship ya. Ya, Praise and oke. Worship. Nah, akhirnya saya mencari tahu. Ternyata saya ketemulah dengan Proskunio dan saya berkesana untuk belajar. Bandung, Cimahi. Bandung, ya. Tahun 98 saya Oh. belajar ke Di sana. sana belajar tentang praise and worship musik. Iya, Ibadah ya. betul. Ternyata di sana kan bukan bilang sekolah musik bukan, Oh. tetapi sekolah pujian, Pujian, penyembahan. Saya rasa lebih tepat itu. Dan saya dibentuk saya di situ. Akhirnya di situlah Berapa saya lama mulai itu di Proskunio? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Oh, short Ya. course ya. Ya, seperti Itu itu. diutus gereja yang Saya mengutuskan diri, artinya saya minta izin sama gereja. Oh, Saya memutuskan merasa diri. Oke. Jadi Pak Iya. Arif pindah ke Jogja akhirnya karena ada permintaan tadi ya. Betul. Untuk menjadi wakil gembala. betul. Dan kapan tuh masuk gereja Tahun dan mulai merintis? Ya, tahun 2006 saya masuk Jogja. Persis tanggal 1 Januari 2006 kami masuk Jogja. Jadi baru masuk ke Jogja pun diproses Tuhan luar biasa karena tahun itu ada gempa yang hebat. Mei gempanya. berarti Mei. belum gempa. Gempa, ya. ya diproses Tuhan di tahun-tahun awal itu. Sudah ada jemaat ya berarti ya? Ada jemaatnya. Ya, dari 25 orang Oh. waktu itu sampai kurang lebih berapa? 80-an lah. Oh. Ya. Ya, Dalam ya. perjalanan awal ya. Itu di gerejanya di tempat permanen, tempat ibadah atau di rumah? Oh, bukan. Kami waktu pertama kali masuk ini pakai rumah makan, Pak. Oh, Di Jalan Magelang. Oke. Iya, pakai rumah makan. Pakai rumah makan ya Pak? Langsung sebagai wakil gembala. Sebagai wakil gembala langsung. Gembalanya? Gembalanya kan teman saya dari Ini Jakarta itu. Oh, tetap pakai wakil gembala. Iya, gembalanya beliau, saya ditetapkan sebagai wakil gembala. Nah, kapan kemudian Pak Arif menjadi gembala? Nah, dalam perjalanannya karena beliau teman saya melihat semakin berkembang dan beliau juga di sana Jakarta sudah cukup mengembang, akhirnya saya didewasakan. Dewasa. Oh. Diminta untuk saya dewasa. Puji Tuhan, tahun 2009. Oh. Saya dewasa dan lahirlah Telios Setelah tanggal 3 15 tahun Juli. itu ya, setelah 3 Iya. tahun masuk Jogja. Iya, puji Tuhan Tuhan lakukan Kemudian jadi Teleos. Telios itu. Oh, sebelumnya bukan Teleos. Bukan Telios, ngikuti cabang di sana. Kenapa ngikuti. kok pakai nama Teleos? Nah, ini menarik sekali. Jadi kami gumulkan betul ketika sahabat saya ini, ya gembala saya, sahabat juga teman baik, ini meminta saya untuk dewasa. Saya tanya sama beliau, apakah saya boleh diperkenan untuk bisa pakai nama yang lain sesuai dengan kondisi dan panggilan saya di Jogja. Oh, dia bilang silakan. Jadi Pak Arif punya hak itu dan kita dalam artian berikutnya adalah sebagai mitra pelayanan begitu. Akhirnya saya bergumul, Pak, ini memang dimulai dari semacam vision, Pak, penglihatan yang saya alami.
Jadi tahun 2009 awal itu Tuhan lihatkan saya satu pesawat yang besar sekali, Pak. Pesawat ini bukan pesawat AirAsia, dia bukan atau pesawat yang ada yang jadi dalam penglihatan ya. Ya, bukan pelawat ini. Jadi bukan punya nama-nama yang ada di Indonesia luar, bukan, Pak. Hanya ada satu tanda saja di sana. Matius 5 ayat 48. Itu seperti nomor lambungnya Matius 5 ayat 48, yaitu karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saya cari kata di Alkitab itu kata sempurna itu, Pak. Kata asalnya ini ya namanya kan Yunani kan teleios, dibaca telios, yang artinya maju, dewasa, istimewa, perfect, excellent, complete. Nah, tapi saya suka dengan kata istimewa karena kita tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ketika di pesawat itu rupanya semua orang yang ada di sana masih kelihatan muda semuanya, tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak. Semuanya pakai jubah putih yang luar biasa, Pak. Nah, saya masuk ke situ rupanya mereka bilang shalom pastor. Itu full kursi, Pak, nggak ada tempat buat saya. Saya tanya, lu gimana kursi saya? Mereka bilang, pastor kursinya di depan. Saya bilang, depan itu kan punya pilot. Ya pastor di sana. Rupanya ketika saya masuk ruangan itu ada sinar, Pak, tapi tidak membuat mata saya sakit. Suaranya teduh sekali berkata, shalom hambaku, silakan di sini. Duduk di samping saya percaya di Tuhan. Sekalipun wajah tidak kelihatan, saya hanya lihat jubah putih dan yang suara saja, Pak. Lalu kemudian saya tanya, kenapa mesti pesawat? Saya tidak bisa pesawat. Dia bilang, kamu ikuti instruksiku, ikuti perintahku. Bukankah kamu hanya hambaku? Kamu hanya pelayan hamba. Ya Tuhan, saya ngikut. Lalu kemana kita? Kingdom of God. Tujuannya kemana? Kerajaanku. Lah kenapa Tuhan terbang kok tidak pakai mobil? Mobil cepat saya bisa. Dia berkata, kalau aku yang bawa tidak pernah terlambat. Ya, tepat pada waktunya. Dan ke kerajaan ke atas. Makanya waktu saya punya visi going to the next level, karena terbang, Pak. Dari situ ya. Dari situ sampai tahun itu Tuhan kasih saya inspirasi, saya buat lagu tentang going to the next level sebagai lagu tema, Pak. Tuhan kasih saya inspirasi itu. Nah, kapan-kapan tak nyanyi. Biasa sahabat Bahana. Jadi hambanya di Pak Arif ini sekarang selain gembala, tadi seperti yang di awal saya sampaikan beberapa peran yang beliau pegang hari ini. Tapi dia juga banyak mengubah lagu. Dan ada satu lagunya yang sempat saya dengar yang berjudul apa, sering dinyanyikan di gereja-gereja, Kebangkitan Besar. Wah, itu bisa di search di YouTube aja, keluar Kebangkitan Besar. Itu karya Pastor Arif Ariantoli ini. Wah, haleluya. Nah, Pak Arif, waktu awal merintis pelayanan di Jogja itu pergumulan berat apa yang pernah dialami ini? Wow, saya di Jogja dan kemudian Kulon Progo ya kalau nggak salah. Kulon Progo. Ceritakan. Itu kan saya bilang, Pak, tadi bahwa hidup saya sebelumnya kan hancur. Ini ada istri saya di sini, sahabat Bahana. Jadi kan acara ini kan sedunia internasional tuh. Jadi semuanya dengan acara luar biasa istimewa tuh. Jadi kan saya tidak bisa tutup-tutupi dan Anda bisa lihat. Dulu hidup saya berantakan, kacau. Dan saya tidak pernah, saya mengabaikan panggilan Tuhan. Sekalipun tahun 95 Tuhan sudah panggil saya untuk full time pelayanan, tapi saya masih nakal, masih ngeyel, dablek, dendeng gitu loh ya, seperti itu. Lalu sampai akhirnya ketika saya diminta jadi wakil gembala, saya pun tidak begitu yakin dengan kemampuan saya, karena saya merasa saya orang musisi. Kalau soal musik nyanyi oke, tapi kalau soal khotbah saya susah. Nah, disitulah saya mengalami pergumulan berat dan memang Tuhan izinkan kami diproses hebat, Pak Aryono. Ya, proses apa itu? Karakter, Pak. Karakter saya dihabisi sama Tuhan dan saya menyerah dengan Tuhan. Yang kedua, kaitannya masih dengan masalah ekonomi, Pak. Ya, perintisan itu berat. Saya yakin teman-teman sahabat semua yang ikut di acara Sahabat Bahana ini, acara ini Anda pasti tahu perintisan itu selalu berat dan mesti kaitannya dengan masalah keuangan. Tidak ada support, tidak ada sama sekali. Karena teman saya juga sama-sama merintis, Pak, di Jakarta, sama-sama merintis. Jadi perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ternyata perjuangan yang kami alami itu mendewasakan kami, membuat kami kuat. Jadi kalau hari ini saya masih ada seperti acara ini, dia ada, ya. Karena dia. Jadi Pak Aryono ada acaranya itu juga karena dia. Jadi perjuangan yang sangat berat, tapi Tuhan berikan kami kekuatan untuk melewatinya. Iya, Pak. Dan sampai hari ini terus berkembang, bertumbuh. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan bawa sekian. Tapi memang dibentuk, diproses, dibenturkan ya.
basa Malange dibuanting dikeplekno buanting. Istilah rohaninya dinolkan. Dinolkan, iya dinolkan betul. Nah itulah. Makanya tidak ada alasan untuk saya sekarang santai-santai, tidak ada alasan untuk saya ogah-ogahan malas-malasan. Enggak Pak, sekarang saya ajar aja sudah. Meskipun di Ya masa pandemi gaspol aja Pak, ya untuk Tuhan gitu Pak. Ya. Nah Pak Arif kan ada 2 jemaat yang sekarang digembalakan. Ya. Yaitu yang satu di Jogja atau tepatnya di Sleman. Ya. Yang satu di Kulon Progo betul. Ya. Dekat dengan Bandara Yogyakarta International Airport sekarang. Bagaimana Pak cara mengatur penata layanan maupun penggembalaan jemaat di kedua tempat tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik? Karena gini, mengingat Pak Arif ini saya amati termasuk salah seorang hamba Tuhan yang sangat mobile dalam arti kata sangat sering juga memenuhi undangan pelayanan di luar kota, di luar daerah, bahkan luar negeri sampai ke Malaysia. Nah, ini kan tidak mudah. Nah, bagaimana Pak Arif mengatur pelayanan seperti itu di 2 jemaat yang jauh, Jogja atau Sleman dan Kulon Progo? Teman-teman pendeta GBI sebut saya punya panggilan khusus, panggilan pendeta OTW, Pak. Ojo sakon baik. Kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini gitu loh. Jadi mereka juga gitu. Sebelum jawab ini, saya sempat protes gini Pak Riono waktu itu. Saya menggembalakan di Jogja ini kan bukan jemaat yang hebat-hebat, yang kaya, bukan loh Pak. Dan menariknya Tuhan Bapak saya ini kan pernah di pinggiran-pinggiran. Sleman yo pinggiran, Kulon Progo yo pinggiran Pak. Nah saya sempat protes sebetulnya. Pinggiran makmur Pak. Wah haleluya. Iya itulah saya bilang. Siapa yang nyangka Kulon Progo sekarang menjadi daerah ini saya mau cerita ini. Saya sempat komplain sama Tuhan, opo wajahku wajah desa. Saya ini cocoknya di desa, kok Tuhan kasih saya di pinggir-pinggir. Orangnya orang-orang seperti ini Tuhan, begitu. Nah dulu saya sempat protes, tapi sekarang saya ngerti kenapa Tuhan bawa itu. Nah di Kulon Progo contohnya ya Pak, itu kan di pinggiran Temon. Saya kan Pak Rion juga pernah pelayanan di sana. Saya kan berkata Temon blessing sejak tahun 2009. Saya berkata Temon blessing, sekarang Temon diberkati ada bandara di sana. Itu Pak, luar biasa. Sleman juga sama saya berkata diberkati sampai hari ini pelayanan di Sleman juga Tuhan nyatakan kemuliaan. Nah bagaimana cara mengaturnya? Puji Tuhan saya ini punya Pak 8-9 tim Pak. 9 tim atau 9 pastoral teman yang melayani membantu saya. 9 rekan sekerja Pak. Ya, memang dari awal saya memang membentuk ini dari awal pelayanan saya bukan pelayanan sendiri, Pak. Saya selalu bersinergi bersama teman-teman. Saya ini orang yang berani mempercayai pelayanan. Saya membentuk begitu dan pola saya adalah bapak sama anak. Saya membentuk di tempat kami tidak ada PKPK, nggak ada, Pak. Nggak ada, karena memang saya bentuk mereka dari awal ini gereja kecil, gereja sederhana, tapi kita istimewa. Saya tanamkan ke teman-teman kita orang istimewa. Ini betul-betul atas dasar panggilan pelayanan. Dengan begitu. Hati yang murni. Nah, dan saya kasih mereka semangat, motivasi sampai hari ini. Maka dari pelayanan seperti dari hati, Pak. Yang saya berikan kan hati. Dan saya open terbuka, Pak. Gitu sama teman-teman semuanya. Terbuka dalam apa? Keuangan, semua pelayanan saya sharekan. Visi saya sharekan. Ayo gimana? Kita tukar pendapat seperti ini. Nah, dari situlah rupanya dari ini jadi tim yang kuat sampai hari ini. Jadi ketika saya pelayanan di mana-mana tidak kesulitan. Bagaimana Kulon Progo? Saya percayakan anak asuh, Pak. Nah, GBI memang kan kebanyakan ke pendeta turun ke anak, kan gitu toh, Pak. Nah, kalau memang Tuhan izinkan ya, tapi saya bukan orang yang model seperti itu. Kalau memang Tuhan tidak gendaki, anak saya tidak punya power, tidak punya karunia, kenapa mesti saya paksakan gitu loh, Pak. Jadi saya ini tadi Randy ya, putra, sebagai putra mahkota. Putra mahkota, cuman satu lagi. Tidak mengharuskan harus. Enggak. Nah terbukti hari ini saya punya anak asuh namanya Denis, atau saya panggil dengan Pastor Denis, ikut saya mulai SMA. Nah pelayanannya terbukti luar biasa. Saya percayai pelayanan yang ada di Kulon Progo yang saya rintis tahun 2009 sampai hari ini, dan saya percayakan dia untuk melayani. Begitu, dan pelayanan mimbar teman-teman tim ini sampai hari ini bisa luar biasa melayani karena saya memang mempercayai mereka. Saya bukan orang yang takut ditinggal. Kalaupun untuk pelayanan, Pak, saya ambil loh, silakan Pak Riono, Pak bilang sama saya, Pak Arif, saya gantikan, boleh. Orang potongan. Potonganku kan pendekar. Aduh. Ya, tapi gini Pak, saya melihat kan
kultur Jogja dengan masyarakatnya kan beda dengan kota-kota lain. Ya. Kota di Istimewa. Ini istimewa. Nah, pada awalnya apa nggak ada tanda petik ya semacam keberatan dari jemaat ataupun dari tim tadi karena sering ditinggal hari Minggu dan tidak bisa selalu ditunggui atau ketemu atau dilayani gembalanya. Ya. Apakah nggak ada semacam keberatan dari jemaat? Oh ya, saya karena jadi umumnya gembala itu harus di tempat, ya kan? betul, yang betul sekali. Gembala, kan Ya, gitu, Pak, tahun 2006 saya masuk. Oke. Ya, 2006 sampai 2011 itu saya tanam, Mbak, nilai-nilai jemaat. Ya. 2006 2011. Ya, saya tanamkan nilai-nilai. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Saya tanamkan mereka pemahaman, pengertian semuanya, pengajaran begitu. Sekalipun tadi dia bilang toh, Pak, saya ini kan sebetulnya tidak ada potongan jadi gembala. Saya musisi. Tapi rupanya karena proses Tuhan, karena penyerahan diri saya serahkan kebodohan saya, kelemahan saya minta hikmat kekuatan Tuhan dalam perjalanannya. Tuhan berikan saya hikmat itu. Jadi kalau baru tanya sama saya sejak 2006 sampai hari ini tema-tema kami masih ada dan rapi sampai hari ini. Karena saya memang tanamkan itu. Lalu kemudian sebelum saya lakukan pelayanan keluar itu, saya kasih mereka pemahaman, Pak, pengertian. Saya minta izin sama mereka. Saya bilang begini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah berkembang bertumbuh, pelayanan saya tidak akan pernah berkembang dan jadi berkat bagi banyak orang jika saya tidak mulai melakukan aksi itu. Saya bisa pelayanan di luar. Izinkan Pak Gembala melakukan itu supaya gereja kita dipakai Tuhan, hidup saya dipakai Tuhan lebih lagi. Nah, sementara di tempat ini sebelum saya tinggalkan untuk melakukan pelayanan itu juga saya sudah siapkan, Pak. Sudah dipersiapkan, ya, Pak. Jadi jemaat orang yang betul akan tetap ngurusi ya, pelayanan dan pengembalaan. Iya, pertama jemaat ditanamkan nilai-nilai yang kuat. Jadi yang kedua dipersiapkan proses rohani jemaat. Betul. Karena kalau jemaat nggak siap, tak pindah lah kembali ya, sering lungo. Betul. Tapi kan COVID nggak pernah lungo lagi, Pak. Ya itu kan anugerah Tuhan. Oke, jadi ya Pak. Baik. Nah, ini satu lagi yang saya amati Pak Arif ini. Berbeda juga nih Pak Arif dengan kebanyakan gembala jemaat, terutama di kalangan gereja-gereja Pentakosta Karismatik ya. Pak Arif kan kemudian juga membuat usaha ya di bidang kuliner yaitu dengan dibangunnya Resto Joglo Harmoni dan juga pembudidayaan sayur-sayuran organik di lingkungan rumah tinggal sekarang ini. Kan ini beda dengan kebanyakan gembala di kalangan gereja Pentakosta Karismatik, gembala yang full pelayanan mimbar, pelayanan gereja, nggak ada lagi kesempatan atau diperbolehkan untuk berusaha. Nah, ini apa ini yang mendorong Pak Arif membuka usaha seperti itu? Visi misinya apa sehingga berdirilah Joglo Harmoni? Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Riono, saya harus sampaikan begini. Saya kan dari awal rindu jadi berkat bukan hanya untuk gereja lokal, bukan jemaat. Saya juga menyampaikan mereka sebaiknya saya jadi pendeta bukan hanya pendeta kalian, pendeta jemaat ini, tapi pendeta masyarakat. Jadi menjadi berkat bagi masyarakat. Bicara masyarakat bukan hanya komunitas Kristen anak-anak Tuhan, tapi semuanya merasakan mengalami berkat, mengalami sesuatu yang dari apa yang kami kerjakan. Jadi bagaimana gereja bisa dirasakan kehadirannya? Iya, itu Pak yang saya selalu tanamkan dan saya selalu lakukan sampai hari ini. Nah, mengenai Joglo Harmoni sebetulnya kan sekali lagi saya selalu bilang, saya tidak akan pernah melangkah jauh atau kuat jika tidak ada visi. Jika Tuhan tidak memberikan saya peneguhan. Nah, kenapa Telios berjalan dan sampai hari ini saya kuat? Beberapa waktu ketika saya pergumulan, ekonomi berat macam-macam, teman-teman nawari saya sinode yang lain macam-macam, saya kekeh, saya pertahankan. Karena visi. Nah, termasuk Joglo Harmoni. Jadi ceritanya tahun 2017 ketika bapak saya almarhum sebelum berpulang memberikan saya berkat untuk beli rumah. Untuk beli rumah. Jadi sampai saya pelayanan dari awal sampai hari ini saya tidak pernah ngerepoti jemaat, Pak. Tidak pernah. Kami justru nabur untuk pekerjaan Tuhan untuk jemaat dan kami intinya tidak memberatkan. Jadi tentang rumah kami gereja nggak pernah repot, Pak. Nggak pernah repot tentang kami. Dari waktu itu bapak saya bilang, dah kamu beli rumah. Nah,
silakan kau beli rumah atau tanah. Saya bilang sama istri saya diskusi, istri saya bilang, Pak kita beli rumah kecil-kecilan. 2017. Saya bilang, Pak kok kecil-kecilan? Wah, rumah kita ini anak kita 5, ya anak kita 1 memang, tapi kita punya anak asuh. Kita belum punya gereja permanen. Cari rumah yang besar, saya bilang begitu. Selama itu jadi kontraktor ya? Ya, kontraktor. Betul, kontrak sini, kontrak sana. Ya. Nah, lalu kemudian saya ajak istri saya, ayo kita doa. Dan mama maunya gimana? Kita minta sama Tuhan, maunya saya rumah besar. Satu doa nekat, Pak. Saya ini kan orangnya begitu tuh, Pak. Ya. Tuhan, saya minta sama Tuhan, kalau boleh saya minta rumah dengan luas minimal 300 meter. Ojo nanggung-nanggung. Terus meter, kamar 7. Bojoku kaget, Pak. Orang ini suka, lu kamar itu Pak, harus Tuhan sediakan, rak ngerti. Nah, itu orang kayak bisa, wah ini memaksa Tuhan. Nah, iya. Sembuh, kalah sembuh. Pokoknya saya menyampaikan keinginan diterima, puji Tuhan, enggak ya, haleluya gitu aja tuh Pak. Nah ternyata enggak, Pak, Tuhan jawab. Nah anak saya Randy ini cari-cari rumah, dapatlah rumah di desa. Di desa rumahnya cukup gede dan rumah ini terkenal rumah angker, Pak. Angker sekali. Dan tempat sekarang itu. Nah di depannya itu ada tanah kosong cukup luas dan itu rimbun seperti hutan. Nah ketika saya masuk rumah itu saya damai sejahtera, saya senang. Padahal orang berkata, iki rumah yang ngeri, angker, tidak ada orang berani di situ. Enggak, waduh semacam-macam lah. Ada yang menunggunya. Nah lalu kemudian justru yang dapat informasinya Randy ya? Randy, Pak. Saya tidak ada di siapa, tapi Randy melalui internet, medsos. Sampai ketemu, lalu kami berada di tempat itu, ternyata luar biasa Tuhan kasih tempat itu. Lalu gimana, istri bilang, Pak gimana depan? Saya bilang kita buat rame. Maksudnya rame gimana? Kita doa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, tempat ini akan jadi sesuatu. Disitulah saya doa, Pak, ketika saya lakukan pujian penyembahan di kamar doa, Tuhan kasih tahu saya visi lagi. Buat, karena masuk satu saat engkau akan mengalami masa-masa sulit, ya, kekeringan, macam-macam, bangun, ya, hidroponik, bangun hortikultura. Jadi tahun itu sudah dapat itu, Pak. Bangun hortikultura. Lalu kemudian bangun joglo, warung deso namanya itu. Nah disitulah saya berkata, Tuhan uang dari mana ini Tuhan? Aku yang akan kasih. Saya ngomong sama istri, saya ngomong sama majelis, ya ngomong sama teman-teman gereja. Tuh tidak percaya, lah uang dari mana? Istri saya pun pret katanya. Itu Pak, iya Pak. Nah, langsung ngimpi begitu. Nah, tapi menariknya Pak Riono, warga percaya sama saya, Pak. Istri, keluarga, jemaat, teman-teman pelayanan yang tiap hari lihat saya itu berkata, ini gimana, uang dari mana? Memang Pak Gembala begini, tapi uang dari mana? Tapi masyarakat berbeda. Masyarakat lihatnya berbeda. Kenapa? Ini rumah gede, orang ini bisa beli, berarti orang ini punya duit itu, Pak. Iya tuh, Pak. Lalu sampai akhirnya saya kumpulkan tempat ini sekali lagi karena visi Tuhan kasih saya berjalan. Saya sempat deg-degan, Pak, sebenarnya. Karena setiap kali orang lewat, istri saya ditanya, Pak kapan mulai warungnya? Pak kapan mulai dibangun ini? Ya uang dari mana, Pak? Sampai jadi antara rumah yang dibeli dibuat sekarang dengan warung itu terpisah ya? Ya, jadi kan warung belakang depan saja, Pak. Ya, rumah terus tanah kosong di depan itu, Pak. Cukup luas, Pak. Sampai akhirnya saya kumpulkan setiap hari, Pak. Saya doa tempat itu, Pak. Saya setiap kali lewat ke situ, saya ngangkat tangan, saya doakan, saya berkati. Jadi. Saya selalu perkatakan iman, perkatakan firman atas tempat itu, Pak. Kayak Yosua. Nah, sampai pada akhirnya ketika mentok, Pak, saya hampir nyaris putus asa. Saya nyaris tidak bisa gimana caranya, karena warga sudah nanya. Karena ketika saya masuk di situ, saya perkenalan, saya bilang saya mau bangun tempat ini. Tuhan tolong saya dengan cara yang ajaib. Gimana? Ya, jadi ketika saya pelayanan di Surabaya, salah satu gereja di Surabaya, ada satu keluarga yang datang sama saya. Dia datang sama saya minta tolong untuk didoakan karena anaknya punya masalah, sakit lah gitulah, Pak. Nah, sementara dia sudah minta ke hamba-hamba Tuhan top, saya tidak sebutkan namanya lah. Kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai itu luar biasa. Anak ini nggak sembuh, Pak. Saya jadi mikir loh, yang mendoakan dia ini orang-orang hebat. Lalu kalau orang ini ngomong sama saya, berarti dia mempercayai saya. Tuhan percayakan, saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan. Berarti orang ini Tuhan suruh ada sesuatu. Tolong Tuhan berikan saya kekuatan. Saya bilang, Cik maaf saya tidak bisa doakan sekarang. Loh kok gitu, Pak? Gitu. Saya tak siap. Gitu. Karena sebetulnya saya merasa bahwa kalau saya mendoakan masa saya harus siap. Saya puasa, Pak. Perlu persiapan. Nah, saya bilang, Cik saya mau doa di Jogja saja. Bawa ke Jogja kalau mau. Akhirnya karena kepepet, terpaksa boleh dibawa ke Jogja. Di Jogja itulah, Pak, saya doakan dia. Di Jogja saya ajak dia untuk refresh, untuk hidup sederhana, karena dia anak orang kaya, Pak.
anak diberkati Tuhan, saya doakan, lalu kemudian terjadi, Tuhan pulihkan. Dari sinilah mamanya melihat keajaiban, dia berkata, Pak Arif, saya ingin membantu Pak Arif, jangan bantu saya, ini ada pekerjaan misi. Nah, akhirnya dia bergerak bersama-sama dan terbangunlah Joglo Harmoni. Dari situlah Pak, Joglo Harmoni dibuat. Ada kuliner yang sebetulnya juga kami sama sekali tidak punya pengalaman di situ, tapi karena kami belajar taat saja sehingga Tuhan lakukan perkaranya. Seperti itu Pak. Ya. Nama Joglo Harmoni sendiri artinya apa? Joglo Ya, kan kita Joglo. Joglo kan ya. Pakai harmoni itu. Nah, puji Tuhan. Tidak pakai nama rohani, misalnya Joglo Menorah. Oh. Saya senengnya sampean ya gini loh, tangkap mesti angel-angel. Angel. Ya, Pak. Joglo El Shaddai. Ya, Pak, kebetulan saya tinggal di daerah itu, saya Kristen satu-satunya. Oh ya. Ya, dan pendeta lagi. Dulu saya susah bergaul dengan mereka dan mereka punya pandangan yang kurang, yang minus dengan saya. Tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya, karena dia ada sehingga Tuhan tolong saya, sehingga sekarang saya bersahabat dengan mereka. Saya sangat akrab, saya bisa sama-sama mereka membangun. Jadi hubungan kami dengan mereka baik. Cair. Jadi kami tinggal di daerah yang saya bilang berbeda. Maka tapi harmoni, ada satu hal yang indah. Berbeda ya, baik pandangan, budaya, macam-macam, latar belakang berbeda, tapi ketika kita mau ngenul, mau saling rendah hati, kita punya anda pasor ya bahasa Jawa itu pasti akan ada harmoni yang bisa indah. Seiring sejalan. Jadi itu ya. Ya, Joglo Harmoni, rumah yang ada harmoni. Saya berdoa nanti ke depan rumah ini akan menjadi rumah kebinekaan Pak, untuk jadi berkat bagi masyarakat. Jadi intinya Joglo ini untuk semua orang, untuk semua suku, semua ras, ayo sama-sama di situ. Ya, luar biasa nih. Ya. Nah Pak Arif, ini ya, jadi yang menarik ini dan patut diacungi jempol lah menurut saya. Ternyata pada saat pembukaan Joglo Harmoni itu kan mendapat sambutan yang sangat positif dari Pak Bupati Sleman. Ya, itu, betul. Yaitu Dr. Andes Sri Purnomo MSI. Ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat Bupati Sleman tersebut sampai bisa dukung penuh dengan menyambut kehadiran Joglo Harmoni dengan sangat positif dan antusias? Ya, karena Pak Sri waktu itu, sekarang kan Ibu yang jadi bupati. Ya, jadi Pak Sri pertama melihat bahwa itu daerah sebetulnya agak minus begitu toh Pak. Nah, kok ada hadir ini kan akhirnya berharap masyarakat diberkati dengan kehadiran itu. Yang kedua, terobosan pertanian Pak. Makanya saya masuk di salah satu organisasi diminta, padahal basic saya kan ya musik Pak. Ya toh. Kon khotbah ya akhirnya paksa ya Isam, pertanian ya udah akhirnya bisa. Itu kan karena Tuhan. Jadi jadi karena melihat ada satu terobosan di dunia pertanian, ya di hidroponik, beliau menyambut itu baik begitu. Dan ini ada berita baru lagi Pak ke depan Joglo Harmoni, karena kami akan membangun sebuah rumah budaya Pak. Jadi akan ada rumah budaya di Joglo Harmoni. Iya, di Joglo Harmoni. Jadi saya sudah bertemu dengan para budayawan, seniman. Begitu kami akan membuat tempat itu berbeda. Jadi sebuah tempat wahana untuk para seniman kumpul. Jadi rupanya apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang seni, tentang musik. Umum, multi etnis. Jadi apa yang Tuhan taruhkan di hati saya ternyata Tuhan tidak pernah buat hilang. Jadi kami akan pakai tempat Joglo Harmoni juga menjadi rumah budaya, tempat budaya. Jadi akan ada budayawan, seniman, baik lukis, teater, semua musik, gamelan Pak, gitu akan ada kumpul di sana. Jadi kami akan melakukan itu. Untuk apa? Untuk membangun budaya. Jogja ini kan dikenal dengan budaya, kota budaya. Ya, ke depan akan seperti itu. Jadi bukan hanya kuliner, tapi ada budaya yang mempertahankan budaya dan mengenalkan budaya lebih lagi, nilai-nilai budi pekerti. Nah itu Pak. Baik Tuhan. Sahabat Brahana, saya percaya apa yang disampaikan Pak Arif ini pastinya bukan hanya sekedar memberikan inspirasi bagi sahabat Brahana dan pemirsa, tapi kita bisa belajar banyak dari nilai-nilai yang dijalani dihidupi Pak Arif bersama keluarganya tentunya, dan juga jemaat dan tim pelayan gereja, sehingga hidupnya berbuah banyak. Bukan hanya bagi kalangan gereja atau jemaat yang dilayani, tapi juga bagi masyarakat luas. Dan sebenarnya inilah juga menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, untuk kita bisa hadir di tengah masyarakat, menjadi garam dan menjadi terang bagi mereka di tengah dunia yang gelap ini. Dan Pak Arif sudah jalani dan lakukan itu. Wah, luar biasa. Pak Arif ini masuk kepada pertanyaan-pertanyaan
di akhir perbincangan kita. Ya. Nah, saya mau tahu Pak, Ya. apakah ya Jogja ini memang sudah menjadi tanda petik kota pelabuhan final dan tetap bagi Pak Arif sekeluarga? Atau masihkah ada kemungkinan untuk berpikir bahwa suatu ketika nanti bisa saja hijrah ke kota, ke daerah lain bila memang waktunya tiba dan itu atas kehendak Bapak Surgawi. Nah ini ya. Iya toh Mak, angel toh pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, tergantung jawab. Biasanya orang yang sudah punya rumah akan agak susah untuk dia berhijrah. Berarti kesimpulannya Tanda apa? seseorang menetapkan hatinya ketika rumahnya ada di situ. Tapi jujur hari ini ya di depan Pak Riono, Pak Matthew, ada istri saya. Saya sempat tergoncang dengan pernyataan teman saya. Kenapa? Ya, jadi saya kan punya acara RDP Pak, Rumah Doa Bagi Indonesia. Oh RDP, oh ya RDP, Ya. oke. Nah, di situ ada beberapa hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya di luar negeri. Salah satu teman saya ada di Suriname, sekarang dia di Belanda. Oh ya. Dia pelayan Suriname, ini orang asli Semarang ke Suriname, Pak. Istrinya memang lahir di sana, kalau dia dari Semarang. Nah, dia itu di sana sudah dalam zona nyaman. Diberkati Tuhan dengan jemaat yang luar biasa, tanahnya 6 hektar. Pak. Oh. Luar biasa. Dipakai Tuhan, luar biasa. Saya seharusnya bulan April atau Juni tahun yang lalu saya harus ada di sana, tapi karena COVID akhirnya batal semuanya kan. Nah, teman saya itu bilang begini, yang membuat Tuhan itu maksudnya hati kita berubah ketika kita dalam zona nyaman, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja lagi dengan visi lebih jauh lagi. Itu menggoncang saya Pak, jujur. Mengundang saya begitu, apakah memang saya bayar di zona nyaman, dikasih jemaat, dikasih begini, lalu dipanggil untuk itu, apakah memang saya berani melakukan? Sampai hari ini saya sedang berdoa itu Pak. Jadi kalau apakah pelabuhan terakhir, saya tidak berani berkata di acara ini bahwa saya ya begitu, saya belum berani Pak. Wah, ini pertanyaan saya berarti meneguhkan sedang dipersimpangkan. Nah, makanya saya bilang sampai angel itu angel. Angel. Jadi saya ya saya percaya Pak, pasti ada dorongan dari Roh Kudus sebenarnya. Iya. Kalau memang Jogja istimewa menjadi pelabuhan terakhir. Ya. Lah makanya saya bilang Pak, saya tidak akan pernah bergerak jika memang tidak dikasih visi yang jelas. Saya akan melakukannya ketika memang Tuhan suruh saya dan kasih visi yang kuat, dan saya perlu tanda tentang visi, dan saya selalu lakukan itu sampai hari ini. Kenapa begitu? Tadi kan saya bilang Pak bahwa saya ini sebetulnya hamba Tuhan yang biasa, saya lahir dari keluarga desa Bapak, saya sederhana, wis ora apa-apane lah, wis bosok wis percaya saya ini orang yang semua saya pikir lahir dari gitu loh. Nah, lalu saya ketika dipanggil saya minta peneguhan. Contoh Pak, saya kan orang musik, khotbah begitu Pak. Teman saya bilang begini, Arif, kamu harus belajar upgrade khotbah, pelayanan jadi berkat di gereja-gereja. Saya mikir terus gimana, saya itu ngomong dredeg kok Pak. Sekarang kan sudah tanda semuanya Tuhan. Jadi pengkhotbah pembicara. Karena Tuhan Pak, karena Tuhan Pak ngaku ki sapa Pak sekolah ya kayak gini dok Pak, S1 saja saya ini saudara. Meskipun saya sementara tetap di Jogja karena sudah dibeli rumah tetap. Ya. Dan itu doa saya. Maksudku itu begitu. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Nah, ini Pak, sekarang apa yang menjadi harapan dari Pak Arif untuk waktu yang akan datang? Ya. Tentunya setelah badai pandemi ini bisa diatasi ya. Ya. Saya sama istri sama Randy sudah sepakat bahwa kami ini hidup bukan untuk kami Pak. Kami hidup untuk Tuhan. Nah, jadi Roma 14 ayat 4 itu 8 itu berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Saya renungkan dari perjalanan hidup saya sampai hari ini, saya istri dan Randy, anak saya cuma satu. Apa yang Tuhan berikan kepada kami sudah cukup. Dan saya bilang kalau Tuhan berkati itu bukan untuk kita, semuanya untuk Tuhan dan untuk masyarakat, untuk jemaat. Jadi kerinduan kami sampai hari ini bagaimana menjadi berkat seistimewanya bagi banyak orang. Menjadi berkat seistimewa karena saya orang istimewa di daerah istimewa Jogja. Ya, jadi saya dengan istri sudah dipakai sama Randy, sudah kita tidak perlu terlalu banyak orientasi ke diri kita, terus sudah banyak lakukan perkara besar kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi sekarang ini saya hanya memandang bagaimana caranya menolong masyarakat di desa saya, begitu. Puji Tuhan kami kemarin juga bagi-bagi sembako Pak untuk warga di desa.
Dusun Ngaglik Caturharjo. Dusun Ngaglik. Di Deso Caturharjo. Sahabat Bahana ya. Oke. Boleh mampir ke rumah saya silakan ya. Iya. Seperti jadi saya tidak punya mimpi lebih selain saya ingin jadi berkat, ingin menyenangkan Tuhan gitu. Untuk kami sudah cukup lah, kami sudah diberkati Ya. Tuhan dan kami hidup berarti, Oh, bermanfaat. Itu saja Pak yang jadi kerinduan saya. Baik Pak Arif, nah sebagai closing statement ini untuk mengakhiri perbincangan kali ini, Ya. silakan Pak Arif sampaikan mungkin ada pesan istimewa Baik, bagi baik. umat Tuhan, Baik. bagi hamba Tuhan, Baik. bagi gereja Tuhan dimanapun. Ya, Silakan Pak Arif. Sahabat Bahana, saya mau sampaikan bahwa jadilah orang istimewa karena kita orang istimewa. Mindset kita Amen. harus dirubah bahwa kita adalah orang istimewa. Saya orang istimewa. Orang istimewa melakukan sesuatu secara istimewa. Orang istimewa memiliki sesuatu yang istimewa. Amen. Dia mengerjakan apapun, profesi apapun dengan cara istimewa. Orang istimewa berkatnya pasti istimewa. Orang istimewa pasti akan diistimewakan. Dan orang istimewa jangan lupa pasti prosesnya istimewa. Jangan jadi orang-orang biasa. Sekalipun kita lahir dari keluarga biasa, sekalipun yang kita dipercayakan adalah sesuatu yang kecil yang biasa, tapi lakukan secara istimewa. Pasti Anda akan menjadi orang-orang hebat, orang istimewa, dan Tuhan akan menolong kita. Kita ada karena Tuhan, dan semuanya karena Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan pakai kita secara dahsyat, secara ajaib dan istimewa. Haleluya. Amin. Wow, sahabat Bahana, sebuah closing statement atau pernyataan penutup di perbincangan yang sangat luar biasa, yaitu jadilah pribadi orang yang istimewa bagi Tuhan, Ya. untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan Yes. Tuhan. Baik, Pastor Arif, terima Ya. kasih untuk Terima kasih. waktunya, Terima kasih. perbincangannya Ya. menjadi berkat pastinya Terima bagi kasih. sahabat Bahana. Ya, ya. Berharap next time kita bisa Ya. bincang-bincang lagi Ya. dengan kesempatan dan topik yang lain Ya, tentunya. berharap saya diundang setelah lebaran supaya ada air minum. Ngelap banget saya enggak bisa. Enggak apa, bercanda. Itu pasti. Supaya banyak nonton, didoakan ya sahabat biasa diberkati. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Arif. Oke. Salam untuk Bu Anda juga, Ya, terima kasih untuk Randy dan untuk seluruh teman tim pelayanan di Teleos Ministry dan seluruh jemaat Teleos. Oke, Tuhan berkati, itu berkati. Baik, sahabat Bahana, demikian perbincangan kali ini antara saya dengan hambanya Pastor Arif Ariantoni. Dan pastikan sahabat Bahana selalu menonton channel ini, Bahana Channel, ruang karena di sini kita ketemu dengan banyak narasumber yang sekali lagi memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan pastinya memberkati dan mengubah hidup kita semua. Sampai ketemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.